Perjalanan Al-Mustafa. Teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa berada di titik terendah dalam hidup di momen ketika rasanya masalah datang bertubi-tubi tanpa henti? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia itu juga pernah mengalami masa seperti itu. Saking beratnya, sejarah bahkan menamai tahun itu sebagai tahun duka cita atau biasa disebut Am Al-Huzn. Ini terjadi di tahun ke-10 kenabian, sekitar tahun 619 Masehi. Bayangkan, di tahun ini Rasulullah diuji habis-habisan. Fisik beliau ditekan, hati beliau dipatahkan oleh kesedihan. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk kita bahas. Sebelum masuk ke puncak kesedihan, kita harus tahu dulu nih kawah Chandra di mukanya. Semuanya tuh bermula dari pemboikotan Bani Hashim. Saat itu Islam semakin berkembang dan kaum Quraisy mulai panik. Mereka merasa terancam dari jabatan, status, tradisi nenek moyang, semua goyah. Akhirnya mereka main kasar. Mereka membuat kesepakatan jahat yang ditulis resmi dan digantung di dinding Ka'bah. Nah, isinya tuh sangat sadis. Yang pertama, gak boleh ada jual beli dengan Bani Hashim. Kedua, gak boleh ada pernikahan. Ketiga, gak boleh ada bantuan sekecil apapun. Nah, intinya itu, kalian kami buang dari masyarakat. Akibatnya, Rasulullah beserta keluarganya dan Bani Muthalib terpaksa mengungsi ke lembah sempit bernama Syi'ib Abu Thalib. Teman-teman, ini bukan cuma soal nggak bisa belanja. Ini adalah kondisi kelaparan yang massal. Bayangkan, di tengah malam yang sunyi, terdengar suara tangisan anak-anak kecil yang perutnya perih karena nggak ada makanan. Orang-orang dewasa mengikat perut menahan lapar, makan seadanya, bahkan dedaunan. 3 tahun mereka dikurung dalam penderitaan fisik dan mental. Tapi, apakah mereka menyerah? Tentu tidak. Iman mereka justru makin kuat seperti baja. Dan tahu nggak gimana cara Allah menolong mereka? Bukan dengan pasukan perang, tapi dengan makhluk super kecil, yaitu rayap. Suatu hari, surat perjanjian angkuh yang digantung di Ka'bah itu hancur dimakan rayap. Semua tulisannya lenyap kecuali satu kata, nama Allah. Keajaiban ini menyadarkan beberapa tokoh Quraisy yang masih punya hati nurani untuk membatalkan boikot itu. Dan akhirnya, mereka bebas. Baru saja nafas lega dihembuskan setelah boikot selesai, ujian yang lebih besar datang menghantam hati Nabi. Pertama, benteng perlindungan itu runtuh. Paman beliau Abu Thalib jatuh sakit dan wafat. Abu Thalib bukan sekedar paman, dia adalah tameng hidup Rasulullah. Sejak kecil, dialah yang merawat Nabi, dan saat Rasulullah berdakwah, dialah yang pasang badan menghadapi ancaman Quraisy. Meski di akhir hayatnya beliau tidak bersyahadat secara terbuka, jasa dan pengorbanannya tetap luar biasa. Belum kering air mata karena wafatnya paman, ujian kedua datang. Kali ini sandaran hati itu pergi. Istri tercinta, cinta pertama, dan pendukung utama Nabi, Siti Khadijah radhiyallahu anhu, dipanggil oleh Allah. Khadijah itu luar biasa. Dialah orang pertama yang percaya saat semua orang mendustakan. Dia yang menenangkan Nabi saat gemetar menerima wahyu pertama. Hartanya habis untuk dakwah, kasih sayangnya tumpah ruah untuk Nabi. Di usia 65 tahun, sosok yang menjadi rumah bagi jiwa Rasulullah itu wafat. Bayangkan perasaannya. Dalam waktu berdekatan, Nabi kehilangan tameng fisik serta penguat jiwa. Paman beliau wafat, lalu disusul oleh istri tercinta Siti Khadijah. Inilah kenapa tahun itu disebut tahun duka cita. Masa paling gelap, sepi, dan rawan bagi Rasulullah.
Tapi Allah tidak pernah meninggalkan kekasihnya sendirian dalam kesedihan. Di tengah duka yang mendalam itu, Allah memberikan undangan VIP sebagai penghibur hati Nabi. Peristiwa itu adalah Isra dan Mi'raj. Satu malam luar biasa ketika Rasulullah diajak dalam perjalanan spiritual yang menembus batas logika. Isra berarti perjalanan kilat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj adalah dari Palestina, beliau diangkat naik menembus 7 lapis langit. Di sana, Nabi bertemu para nabi terdahulu dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang begitu megah. Sampai akhirnya, beliau menerima hadiah untuk kita semua, yaitu perintah sholat. Awalnya, sholat diwajibkan sebanyak 50 waktu dalam sehari. Tapi berkat saran Nabi Musa dan permohonan Rasulullah kepada Allah, jumlah itu diringankan. Hingga akhirnya tersisa 5 waktu saja. Namun, pahalanya tuh tetap setara dengan 50 waktu. Masya Allah. Perjalanan ini bukan sekedar rekreasi. Ini adalah cara Allah menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar kepada Nabi Muhammad SAW. Seolah Allah berkata, "Wahai Muhammad, meski penduduk bumi menolakmu, meski orang tercintamu pergi, engkau memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisiku." Sehingga semangat Nabi pun kembali bangkit. Jadi teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari tahun duka cita ini? Bahwa jalan kebaikan itu pasti ada ujiannya. Nabi saja mengalami boikot, kelaparan, dan kehilangan orang-orang tersayang. Tapi, lihatlah polanya. Setelah kesulitan di Syi'ab Abu Thalib, ada jalan keluar. Setelah kesedihan mendalam ditinggal Khadijah dan Abu Thalib, datang kemuliaan Isra Mi'raj. Seperti janji Allah, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Semoga cerita ini menambah cinta kita kepada Rasulullah dan membuat kita lebih tangguh menghadapi ujian kita sendiri. Peta Perjalanan Al-Mustafa. Bayangkan, sebuah kota subur penuh kebun kurma, punya posisi strategis, tapi masyarakatnya terus hidup dalam konflik. Itulah Madinah atau Yasrib pada zaman jahiliyah. Dua suku besar, Aus dan Khazraj, terjebak dalam perang saudara puluhan tahun. Konflik berpuncak pada perang Bu'ats yang membuat hubungan mereka benar-benar retak. Kaum Yahudi yang tinggal di Yasrib sering menakut-nakuti orang Arab dengan berkata, "Jika Nabi itu datang, kami akan mengalahkan kalian sebagaimana kaum Ad dihancurkan." Karena itu, ketika kabar tentang seorang nabi dari Mekah mulai tersebar, masyarakat Madinah mulai penasaran. Di tengah konflik dan kebosanan perang, mereka seakan menunggu pemimpin baru yang bisa mendamaikan kota itu. Pada musim haji tahun 12 kenabian atau tahun 621 Masehi, datanglah 6 orang dari suku Khazraj menuju Mekah. Rombongan kecil ini dipimpin oleh As'ad bin Zurarah, seorang tokoh yang kelak menjadi figur penting dalam penyebaran Islam di Madinah. Ada Auf ibn al-Harith yang setelah pulang dari Mekah segera menyebarkan ajaran Islam kepada keluarganya. Ada pula Rafi' bin Malik yang dikenal sebagai pembawa bacaan Al-Quran pertama ke Madinah dan menjadi rujukan masyarakat di sana. Kemudian Qutbah bin Amir yang menggerakkan generasi muda Khazraj untuk mengenal Islam.
disusul oleh Uqbah bin Amir yang aktif berdakwah ke suku-suku kecil di sekitar Madinah. Dan yang terakhir, Jabir bin Abdullah yang berperan sebagai penguat semangat komunitas muslim awal di kota itu. Kedatangan 6 orang inilah yang menjadi awal dari sebuah peristiwa besar yang dikenal sebagai Bai'ah Aqobah pertama. Mereka terdiam ketika mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW. Inilah ajaran yang selalu disebut oleh kaum Yahudi. Mereka pun langsung memeluk Islam, lalu pulang ke Madinah dengan membawa cahaya baru. Pada tahun berikutnya, jumlah kaum muslim di Madinah bertambah menjadi 12 orang. Mereka kembali bertemu Rasulullah SAW di Bukit Aqobah dan melakukan Bai'ah Aqobah pertama yang berisi janji tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak berdusta, dan tidak melakukan kemaksiatan. Inilah baiat iman, bukan baiat perang. Dan inilah fondasi awal berdirinya Islam di Madinah. Setelah baiat pertama, dakwah harus diperkuat. Maka Rasulullah mengutus seorang pemuda luar biasa. Dialah Mus'ab bin Umair, pemuda bangsawan Quraisy yang rela meninggalkan seluruh kemewahan hidup demi Islam. Setelah baiat Aqobah pertama, Rasulullah SAW menugaskannya pergi ke Madinah untuk memperkuat iman para penduduk yang baru masuk Islam. Mus'ab mengajarkan Al-Quran, menyampaikan dakwah dengan hikmah, dan berupaya mendamaikan dua suku besar, Aus dan Khazraj, yang selama puluhan tahun terjebak konflik. Ia juga bertugas menyiapkan masyarakat Madinah agar kelak siap menerima kedatangan Nabi SAW sebagai pemimpin mereka. Hasil dakwahnya begitu luar biasa. Rumah-rumah di Madinah berubah menjadi majelis-majelis ilmu dan banyak tokoh penting masuk Islam, termasuk Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudair, dua pemuda suku yang kelak menjadi tonggak kekuatan umat. Melalui pendekatan lembut dan kecerdasannya berdialog, Mus'ab berhasil menciptakan perubahan sosial besar yang merata ke seluruh lapisan masyarakat. Dari dakwah Mus'ab inilah fondasi sosial Madinah terbentuk, fondasi yang nanti menjadi landasan bagi lahirnya Piagam Madinah. Dalam banyak hal, Mus'ab bin Umair adalah arsitek masyarakat Madinah sebelum Rasulullah SAW tiba, menata hati, pikiran, dan persatuan mereka sehingga siap menjadi pusat peradaban Islam. Setahun kemudian, tahap baru dimulai. Lebih besar, lebih serius, dan mengubah arah sejarah. Pada musim haji tahun ke-13 kenabian atau 622 Masehi, datang 73 laki-laki dan 2 perempuan dari Madinah. Di malam hari, secara rahasia mereka bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian terjadilah Bai'ah Aqobah kedua, sebuah baiat besar yang berisi janji untuk melindungi Nabi, membela beliau seperti membela keluarga sendiri, menaati beliau dalam keadaan lapang maupun sempit, dan siap berperang bila keadaan menuntut. Inilah baiat politik dan militer pertama dalam sejarah Islam. Kaum Ansor bukan hanya menerima ajaran Islam, tetapi juga menerima Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang wajib dijaga dan dibela. Baiat ini menjadikan Madinah sebagai tempat yang aman bagi Rasulullah SAW dan menjadi titik awal dimulainya hijrah. Dari sinilah masyarakat Islam memperoleh fondasi kekuatan dan perlindungan yang sangat kokoh. Titik Bai'ah Aqobah kedua, Islam kini memiliki tempat perlindungan. Nabi mendapatkan otoritas politik penuh. Suku Aus dan suku Khazraj bersatu. Hijrah menjadi gerakan besar umat Islam, dan struktur masyarakat baru mulai terbentuk.
Aqobah pertama menjadi pondasi iman karena pertemuan itu melahirkan komunitas muslim pertama di Madinah. Para penduduk Yastrib yang masuk Islam mulai membawa ajaran Nabi SAW ke kota mereka sehingga tercipta lingkungan yang siap menerima kehadiran beliau. Inilah fondasi spiritual dan sosial yang menjadi dasar bagi perkembangan berikutnya. Aqobah kedua menjadi titik munculnya otoritas politik dan militer Nabi SAW. Dalam baiat ini, para penduduk Madinah bukan hanya beriman tetapi juga mengakui Nabi sebagai pemimpin yang harus dilindungi dan dibela. Kesediaan mereka berkomitmen untuk taat dan siap berperang menjadikan baiat ini sebagai pengakuan politik bahwa Nabi SAW layak memimpin sebuah komunitas atau negara. Hijrah kemudian menjadi momen ketika Nabi SAW benar-benar memimpin kota Madinah. Ketika beliau tiba, Madinah bukan hanya dihuni Muslim, tapi juga Yahudi, serta berbagai suku Arab dengan kepentingan dan loyalitas berbeda. Karena itu, diperlukan aturan bersama untuk menjaga stabilitas, kerukunan, dan keamanan seluruh penduduk. Piagam Madinah pun lahir sebagai konstitusi resmi bernegara. Dokumen ini mengatur hubungan antar komunitas, menjamin kebebasan beragama, menetapkan Nabi sebagai kepala negara, memastikan keamanan bersama, dan menghapus rivalitas panjang antar suku Aus dan Khazraj. Dengan adanya piagam ini, komitmen yang sebelumnya hanya berbentuk janji dalam baiat Aqobah akhirnya dituangkan menjadi aturan hukum yang mengikat seluruh masyarakat Madinah. Aqobah adalah janji komitmen, sedangkan piagam Madinah adalah bentuk hukum dari janji itu. Jadi dari Aqobah kita belajar bahwa perubahan besar dimulai dari hati-hati kecil yang mau menerima kebenaran. Madinah yang tadinya penuh konflik berubah menjadi kota damai. Mus'ab menjadi jembatan pemersatu. Bai'ah Aqobah kedua membuka jalan hijrah, dan piagam Madinah menjadi fondasi negara Islam pertama.